damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, bersemangat, dan juga yang pasti sukacita di dalam Tuhan. Saya Patricia Alsa kembali hadir pada kesempatan Oase Rohani Katolik pada edisi Hari Biasa Pekan Biasa ke-10. Dan saya sungguh bergembira, saat ini saya sudah bersama dengan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM, Romo yang saat ini bertugas dan berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Ferry. Romo, apa kabar Romo? Salam jumpa Romo. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Dalam Tuhan, kabar saya selalu penuh dengan sukacita. Saya harap demikian juga dengan sahabat-sahabat Rohani Katolik. Ya, puji Tuhan Romo, sehat ya Romo ya? Sehat. Kalau tidak sehat nggak bisa siaran. Baik Romo, dan sahabat Oase Rohani, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Ferry. Baik, rekan-rekan sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali permenungan kita dengan menyiapkan diri kita menghadap Tuhan, agar dalam bimbingan Tuhan kita dapat mendengarkan dan juga menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih di surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima. Tanda Engkau mempedulikan dan memperhatikan kami. Kami bersyukur pula bahwa firman-Mu itu Kau wartakan melalui banyak orang, dan kami pun juga Kau panggil, Kau utus untuk tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga mewartakan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kata-kata, tetapi terlebih juga dalam perbuatan, dalam tindakan kasih kami, agar setiap orang yang mengalami kasih yang kami ungkapkan dalam hidup kami sehari-hari, kemudian juga bisa mengalami bahwa kasih itu sesungguhnya adalah daripada-Mu sendiri, karena Engkaulah sumber kasih sejati. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami, utuslah Roh Kudus-Mu, agar menerangi kami, sehingga kami bisa menjadi Barnabas-Barnabas baru, yang memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan kabar Injil, memberikan warta-Mu yang membahagiakan bagi banyak orang, sehingga kami pun juga akhirnya hidup dalam kebahagiaan yang semakin penuh. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mendengarkan dan membaca bersama bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 21b sampai dengan 26, dilanjutkan bab 13 ayat 1 sampai dengan 3. Pada perkembangan awal umat beriman, di Antiokhia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa,
Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian dari warisanku dan pialaku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya Tuhan, Engkaulah bagian dan warisanku. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Ya Tuhan, Engkaulah bagian dan warisanku. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan adalah bagian dan warisanku. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan adalah bagian dan warisanku. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil suci dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 13. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah, ajarlah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau di desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya, sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Ferry untuk bacaan Injilnya. Dan sahabat oase rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, Pekan Biasa ke-10, dan merupakan juga menurut kalender liturgi peringatan wajib Santo Barnabas Rasul.
Dan sekarang kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan yang akan disampaikan oleh Romo Ferry. Silakan Romo. Baik, terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik. Hari ini bersama seluruh gereja di seluruh dunia, kita memperingati Santo Barnabas Rasul, dan karena itu juga bacaan diambil dari kisah para rasul yang bercerita tentang tindakan dan kegiatan Santo Barnabas Rasul ini. Barnabas sebenarnya namanya bukan Barnabas yang asli. Ada yang tahu namanya siapa? Namanya itu Yusuf yang asli. Tapi kemudian dapat nama panggilan. Biasa kalau kita punya sahabat-sahabat, lalu orang memanggil kita dengan nama lain, toh. Nah, Barnabas itu nama panggilan. Jadi nama yang diberikan oleh para rasul karena melihat sifat-sifat dan kepribadian Yusuf, yang kemudian mereka panggil bukan Yusuf tapi panggilnya malah Barnabas, yang artinya adalah anak penghiburan. Jadi bar itu kan artinya anak, lalu nabas itu nebi, atau juga dari bahasa Arab newaha yang berarti sukacita, penghiburan. Jadi karena pribadi Barnabas adalah pribadi yang suka memberikan sukacita, penghiburan pada orang-orang yang bersedih, lalu juga gampang beri nasihat. Nah, lalu kemudian para rasul menyebutnya, dia ini Barnabas, anak penghiburan, orang yang suka memberi sukacita bagi yang lain. Dan dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana memang apa yang disebut para rasul atau yang diberikan pada Barnabas oleh para rasul, nama Barnabas ini cocok juga dengan apa yang dilakukan Barnabas yang kita dengar dalam bacaan pertama. Yang pertama dikatakan bagaimana Barnabas ini orang yang penuh sukacita. Tidak bisa mengatakan sukacita kalau tidak penuh sukacita juga. Maka tadi kita mendengar bagaimana Barnabas ketika diutus untuk pergi ke jemaat di Yerusalem, dari Yerusalem diutus ke Antioquia, dan kemudian di Antioquia dia melihat banyaknya umat yang tertarik untuk mengikuti Kristus, lalu dia penuh dengan sukacita. Jadi Barnabas adalah orang yang penuh dengan sukacita, dan karena itu juga dia gampang berbagi sukacita dengan siapapun. Orangnya terbuka, tidak pilih-pilih ini dari orang Yahudi, bukan Yahudi, meskipun awalnya dia juga orang Yahudi yang tidak bisa terbuka dengan orang non-Yahudi, tapi lama-kelamaan karena sukacitanya dan karena pembawaan pribadinya, dia gampang terbuka dengan orang-orang yang lain, sehingga memang cocoklah bila kemudian Roh Kudus memutuskan atau mengutus Barnabas dan Paulus untuk pergi mewartakan Injil ke orang-orang yang bukan Yahudi, ke daerah-daerah seperti sekitar Yunani dan sebagainya. Dari bacaan pertama kita belajar pertama dari pribadi Barnabas sendiri sebagai orang yang penuh sukacita dalam menghadapi perutusan Tuhan, panggilan Tuhan, meskipun dia diutus ke tempat yang dia sendiri tidak tahu seperti apa tempatnya, kepada orang-orang yang bukan dari bangsanya sendiri, yang punya kebudayaan lain, punya tingkah laku, adat istiadat yang lain. Dia bukannya takut, minder, atau menolak, tapi dia sukacita menghadapi semuanya. Dan inilah satu tipikal orang-orang yang cocok untuk kerja misi, atau untuk kerja pewartaan. Orang yang terbuka hati dengan siapa saja dari banyak bangsa, budaya, dan kita semua kiranya dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta Injil yang harus diawali pula dengan sebuah karakter pewarta, yaitu karakter yang mau terbuka pada siapa saja. Jadi tidak pilih-pilih dulu. Tidak ada saya mewartakan hanya untuk orang Jawa saja, atau saya hanya mewartakan yang untuk orang Batak saja. Ya, itu sudah bukan pewartaan namanya. Maka kita pewartaan itu untuk semua. Ya, bagi orang menabur benih, kita taburkan ke semua tempat supaya semua bertumbuh. Karena itu tidak pilih-pilih. Dan untuk bisa terbuka tentu orang harus
punya optimisme seperti Barnabas yang penuh sukacita ya. Dia kemana saja penuh dengan sukacita, tidak takut, tidak khawatir. Bahkan ketika Paulus, sebelum jadi Paulus masih namanya Saulus ya, lalu kemudian di Damsik dia kan sakit, lalu buta, lalu diutuslah Barnabas ya untuk datang menjemput Paulus supaya lalu bisa bersama-sama wartakan Injil. Padahal Paulus terkenal dengan ya orang yang tadinya menganiaya murid-murid Tuhan. Ya, sekarang malah diutus untuk mendatangi dia. Tentu saja kalau bukan orang yang optimis, bukan orang yang terbuka, mungkin malah, aduh Tuhan ngapain sih saya harus disuruh ke tempat orang yang sudah jelas memusuhi engkau, sudah jelas orangnya menakutkan begini ya. Tentu saja orang lalu takut, khawatir, mungkin menolak juga perutusan itu. Tapi kalau orangnya optimis, orangnya terbuka, penuh sukacita, maka diutus kemana saja, kepada siapa saja, kemudian dengan situasi yang apa saja, itu pasti juga akan mudah ya. Tidak akan banyak mengeluh, tidak akan banyak kemudian menolak, tetapi dengan penuh sukacita menghadapi semuanya itu. Dan memang pengalaman saya juga diutus kemana-mana asik-asik saja juga ya. Karena kita bahkan bersyukur boleh diutus ke luar daerah kita ya. Sehingga wawasan kita menjadi lebih luas dan kita akan ketemu banyak yang asik-asik ya, cerita-cerita lucu yang nggak biasa kita saksikan di tanah kita atau di kampung kita. Kemudian ternyata di sana, keadaannya begitu, ya lucu-lucu semua seperti itu ya. Banyak cerita-cerita lucu saya dapatkan ketika boleh bertugas di tempat-tempat yang terpencil atau boleh asistensi di tempat-tempat yang terpencil. Itu pengalaman-pengalamannya banyak yang menarik ya. Tentu saja kalau orang tidak terbuka, ya lalu tidak bisa menemukan hal yang menarik. Tetapi kalau seperti Barnabas, kita terbuka hati kepada siapa saja, kita menyadari dan mengakui bahwa siapa saja yang diutus Tuhan untuk berjumpa dengan saya, itu adalah anugerah Tuhan, maka dihadapi dengan hati yang terbuka, pasti kita juga akan menemukan banyak yang baik yang bisa kita pelajari dari orang itu, yang kemudian kita bisa juga dari relasi kita dengan orang itu menemukan banyak kebaikan. Tapi kalau kita sudah mulai dengan pesimisme, kecurigaan, ya, mungkin relasi kita juga tidak akan berkembang untuk menemukan kebaikan, tapi mungkin kita takut, kita khawatir, kita gelisah, curiga, sehingga membuat relasi kita tidak berkembang dengan baik. Nah, karena itu di sini kita belajar bahwa pewartaan selain dibutuhkan juga rahmat Tuhan tentu saja yang pertama, tapi juga kesediaan kita. Dan kita tersedia kalau kita belajar dari Barnabas, punya karakter seperti Barnabas. Karakter orang yang penuh dengan syukur dan sukacita, karakter orang yang terbuka, dan karakter orang yang tersedia bagi perutusan di mana saja dan kemana saja, karena merasa bahwa itu yang minta adalah Roh Kudus ya. Jadi kiranya ketika kisah para rasul mengisahkan Roh Kudus berbicara kepada rasul-rasul itu supaya mengkhususkan Barnabas dan Saulus, itu adalah juga sebenarnya kita melihat kepercayaan para rasul yang merasa bahwa itu adalah kehendak Roh Kudus ya. Jadi mereka mengakui dan mempercayai bahwa apa yang mereka dengarkan itu adalah kehendak Roh dan bukan hanya kehendak orang atau kehendak pribadi, tapi kehendak Roh untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus. Dan rasul-rasul yang lain, meskipun di sana ada Simeon yang disebut Niger, ada Lukius, ada Menahem, dan semuanya yang lebih senior dari Barnabas, tapi toh mereka tidak iri hati, tetapi karena yakin dan percaya bahwa itu adalah kehendak Roh Kudus, maka mereka mendukung semuanya dengan ikut mendoakan, dengan ikut menumpahkan tangan, yang berarti pengutusan kalian itu kami semua ikut mendukung dan ikut mendoakan. Nah, seperti itu sehingga kemudian perutusan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi kita diajak juga sebagai umat ya untuk bisa bersikap seperti rasul-rasul yang dikisahkan dalam bacaan yang pertama, yang terbuka pada kehendak Roh dan tidak kemudian merasa iri hati, merasa
jengkel ketika ada orang lain yang diutus ya. Kita kan kalau perutusan atau ada tugas-tugas itu pertama-tama yang kita lihat ya bukan kepercayaan bahwa itu roh Tuhan yang mengutus atau yang berkehendak, tapi kemudian kita lebih melihat pada apakah itu menguntungkan saya, apakah itu punya fulusnya untuk saya atau keuntungan untuk saya. Ya kadang-kadang buat akhirnya perutusan tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena lalu kita hanya memperhitungkan apa-apa yang menguntungkan saya dan lupa bahwa segala perutusan berasal dari Allah, dari Roh Kudus sendiri, yang kalau Allah mengutus pasti Allah juga akan mendukung dan memenuhi dengan rahmat yang dibutuhkan. Dan kalau orang tersedia dengan sikap seperti Barnabas, lalu dia akan mengalami bahwa tugas misi itu menjadi tugas yang menyenangkan, mengasihkan, meskipun harus menghadapi situasi yang sederhana, situasi yang mungkin jauh lebih tidak menyenangkan daripada di kampung sendiri ya. Karena kalau kita ke daerah lain tentu makanan sudah berbeda, tentu selera sudah berbeda. Saya waktu diutus ke Flores juga nggak ketemu lagi makanan manis-manis ya, nggak ada gudeg lagi, makanannya serba asin, serba pedes ya. Tapi ya karena senang-senang ya sudah bisa makan juga, dan pulang-pulang malah nggak suka lagi yang manis-manis, berubah lagi ya. Nah itulah kalau orang terbuka itu di mana-mana akan merasa senang, di mana-mana akan merasa happy, dan itulah karakter yang dibutuhkan untuk kita semua. Kita semua bukan hanya para imam, bukan hanya biaran-biarawati, dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan-lingkungan kita. Dan di lingkungan kita, apalagi di kota-kota besar, tentu kita ketemu dengan banyak orang dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai golongan. Dan kalau kita tidak menghadapi dengan penuh sukacita dan syukur, tidak bisa terbuka, tidak bisa seperti Barnabas tadi, melihat semua sebagai sebuah perutusan roh, kehendak roh, lalu mungkin juga tidak akan kita dengan gampang membaur dengan umat di lingkungan kita atau di masyarakat kita. Lalu kita juga rugi karena lalu tidak menemukan juga relasi yang mengasihkan di antara orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Karena tiap perbedaan budaya itu sebenarnya mengasihkan. Kalau kita bisa memahami lalu bisa mengerti, oh ternyata ada perbedaan yang mengasihkan dan bahkan mungkin buat kita ketawa, lucu juga dan sebagainya, seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita tarik dari bacaan pertama, pengalaman dari Barnabas yang cocok namanya sebagai anak penghiburan, karena juga dalam perutusan dia penuh dengan sukacita, dan kita diajak untuk seperti Barnabas dibutuhkan di tiap jemaat, tiap lingkungan, tiap wilayah orang-orang seperti Barnabas yang mau terbuka sehingga kemudian bisa membuat orang-orang dari banyak golongan, banyak suku, banyak bahasa ini kemudian dipadukan menjadi satu jemaat yang penuh syukur dan penuh sukacita. Ya, itulah cita-cita kita Gereja Katolik Indonesia, supaya kita juga semakin relevan dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Jadi bukan sebagai gereja produk Belanda, produk Barat, tapi gereja yang sungguh mengakar. Karena itu dulu Monsignor Sugio Pranoto kan punya semboyan 100% Indonesia, 100% Katolik, artinya kita harus sungguh-sungguh mengakar. Nah, untuk bisa mengakar, gereja yang mengakar pada budaya setempat, ya dibutuhkan karakter seperti Barnabas tadi. Terbuka, penuh sukacita, dan melihatnya dengan optimisme yang tinggi. Ya, terima kasih banyak Romo Ferry. Tadi kita sudah mendengarkan banyak yang sudah disampaikan oleh Romo Ferry, dan kita belajar dari Barnabas bagaimana mempunyai karakter yang baik, terbuka, optimis, sukacita ya Romo. Iya. Itu ya. Ya, saya sedikit mau bertanya, Romo kan juga punya pengalaman diutus ke daerah atau ke tempat lain yang benar-benar beda banget. Kalau Romo lagi merasa begitu tertantang gitu loh dalam perutusan itu, pasti kan ada juga perasaan capek, terus kadang mungkin juga perasaan putus asa. Apakah pernah putus asa kah? Atau apakah pernah merasa
kecewa seperti itu. Nah, bagaimana Romo mengatasi semua itu? Ya, yang pertama tentu saja rasa kecewa juga ada ya, karena pasti apa yang kita harapkan belum tentu terpenuhi semuanya, atau apa yang kita mau kita sudah mungkin ya pernah pernah dulu misalnya saja yang paling gampang waktu saya di Flores itu pernah juga di situ ada program di sekolah karena kami juga pastor paroki tapi juga termasuk orang yang harus mempedulikan sekolah-sekolah Katolik ya. Jadi waktu itu ada program namanya PMTAS, itu program makanan tambahan untuk anak supaya semakin bergizi ya. Jadi tidak hanya makan makanan pokok tapi mereka juga makanan-makanan yang lain, misalnya ada ya kudapan-kudapan yang dibuat ya. Pada awalnya lihat ibu-ibu ini pada masak kudapan cuma hanya singkong direbus selesai gitu ya. Lalu kan wah ini kan tidak menarik bagi anak-anak. Anak-anak kan juga tidak akan banyak makan kalau hanya singkong direbus atau apa. Lalu udahlah mulai dengan melatih ibu-ibu untuk masak ya, singkongnya bukan hanya direbus tapi diparut dulu, dikukus, lalu diberi ya pewarna alami gula merah misalnya, dibentuk yang macam-macam ya, supaya menjadi kue-kue yang kelihatan enak dan anak-anak suka ya untuk makan. Nah, kemudian setelah banyak latihan, banyak juga dipraktekkan. Nah, lalu satu kali saya datang lagi ke sekolah mau tanya gimana, sudah dipraktekkan, ternyata yang keluar singkong rebus lagi. Tanya, kok direbus lagi? Lah, direbus juga sudah enak katanya. Mau marah, kayaknya kok semua pelatihan tidak ada gunanya, tapi ya bagaimana lagi ya? Udah nikmati saja singkong rebusnya, ya. Ngapain repot-repot, direbus juga seenak, ya udah dimakan aja. Nah, gitu ya. Jadi pertama-tama adalah kita tidak bisa memaksakan orang. Ya. Jadi kita kecewa tuh karena harapan tidak terwujud, tapi itu juga karena kita mungkin terlalu memaksakan supaya apa yang saya harapkan terjadi pada orang lain. Yang jelas saya belajar bahwa saya tidak bisa memaksakan orang untuk berubah. Karena saya juga merasa bahwa saya sendiri berubah juga agak susah gitu. Kalau mereka berubah memasak sehingga nanti saya merasa bahwa direbus sudah cukup enak, kenapa harus saya rubah menjadi enak itu kalau harus dengan macam-macam, bagi mereka direbus sudah enak ya sudah, tinggal saya juga berusaha untuk menikmati bahwa yang direbus itu sudah enak ya, lalu bisa makan bersama mereka juga dengan penuh sukacita ya. Jadi saya harus mengubah diri saya supaya paham, lalu kemudian tidak maksa mereka berubah, lalu kemudian ya bisa berjalan lagi, tidak harus merasa kecewa, jengkel dan sebagainya. Ya kadang-kadang bersukacita karena ada juga yang bisa berubah, tapi ya tidak semua akan berubah ya. Tentu saja kita paham dan tidak usah dipaksakan, tapi ya kita paham saja karena kita juga orang yang tidak gampang berubah juga. Nah, jadi yang penting adalah saya sudah memberikan apa yang bisa saya berikan. Kalau dipakai syukur, tidak dipakai juga tidak apa, karena beruntung juga saya kalau memberikan kan juga tidak hanya untuk mereka, tapi saya juga begitu ketika saya memberikan saya juga dilatih untuk semakin ahli dalam apa yang saya berikan. Ya. Jadi kan kita memberikan tidak pernah percuma juga, meskipun tidak diikuti orang lain tidak akan percuma juga. Karena kita juga jadi semakin terlatih dengan ketika kita memberikan pada orang lain. Kalau orang lain pakai itu berguna bagi mereka juga, orang lain tidak pakai ya meskipun tidak berguna bagi mereka tapi berguna juga bagi saya. Jadi masih tetap berguna. Jadi jangan khawatir untuk berbagi keahlian meskipun tidak akan diikuti pun nggak usah kecewa karena itu juga berguna bagi kita semua. Ya saya hanya menyikapi begitu saja supaya kecewa. Ya, luar biasa Romo. Kita pastinya mendapatkan banyak sekali apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ferry, dan dari bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul mengenai tokoh Barnabas, dan pastinya bagi Anda yang menyaksikan acara Oase Rohani Katolik sungguh dikuatkan secara iman, dan juga mungkin yang pada saat ini masih melakukan masih diutus ke daerah ataupun mungkin ke tempat-tempat yang sulit. Kalau pada saat ini Anda membuka acara Oase Rohani Katolik, apa yang disampaikan Romo Ferry semoga menjadi kekuatan baru bagi kita semua.
Dan kita akan jeda sesaat dahulu, Romo, sebelum kita lanjutkan kembali di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Thomas Ferry Suharto OFM, dan saya Patricia Elsa, di acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini. Pada sesi awal tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo Ferry tentang perutusan yang dilakukan Allah kepada Barnabas dan juga para rasul yang lain di bacaan Kisah Para Rasul. Dan sekarang Romo akan menyampaikan renungan dan juga inspirasi dari Injil pada hari ini dari Injil Matius. Ini banyak sekali, Romo, yang mendapatkan bacaan ini dan mendapatkan juga inspirasinya. Bagaimana tentang perkataan Yesus kepada para murid supaya waktu mengutus murid-muridnya dan memberitakan Injil. Nah, ini apa yang bisa Romo sampaikan pada Injil hari ini, Romo? Baik, terima kasih. Jadi ini memang Injil dipilih juga karena berhubungan dengan peringatan Barnabas sebagai pewarta Injil, maka Injilnya juga perutusan para rasul untuk pergi mewartakan Injil dengan beberapa syarat, ternyata ya, tidak asal mewartakan tapi ada syaratnya. Jadi pewartaannya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Yang menarik, kemudian Matius mengikuti atau dilanjutkan dengan kata-kata demikian, sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Nah, ini juga menjadi menarik karena banyak orang yang mengatakan atau berpikir atau mengira-ira, Bu Romo, berarti kalau kita sungguh-sungguh diutus untuk memberitakan kerajaan Allah, ya kita bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati. Ya. Kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Jadi saya mungkin menyembuhkan orang, ya enggak, saya berdoa supaya orang sembuh mungkin ya. Tapi menyembuhkan mungkin ya saya nggak memberi obat sama sekali ya. Dokter malah yang menyembuhkan, tapi saya nggak menyembuhkan. Apalagi membangkitkan orang mati, waduh, paling nggak pernah ini ya. Lalu mentahirkan orang kusta, yang bingung ini usirlah setan-setan. Nah, kami Romo ada yang takut setan malah. Saya sih nggak takut setan, tapi ini harus mengusir setan-setan dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang menjadi polemik ya, apakah orang-orang itu yang diutus itu harus bisa sedemikian rupa sampai dikatakan oleh Matius menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Apakah lalu kalau tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa membangkitkan orang mati, dianggap bukan pewartaan sejati atau bukan pewarta sejati? Nah, kadang-kadang orang lalu mengatakan, mereka yang sungguh-sungguh nabi sejati atau pewarta sejati pasti bisa hal yang mujizat-mujizat itu ya, sehingga kemudian diidentikan bahwa pewarta sejati itu pembuat mujizat ya, seperti itu. Artinya kok nggak ada mujizatnya, nggak dipercaya jadi. Nah, kemudian sekarang kan berkembang banyak tuh orang yang atau pelayan-pelayan yang mungkin banyak membuat sesuatu yang luar biasa mujizat ya, lalu lebih dipercayai, lebih diikuti. Dan orang-orang yang mungkin tidak ada mujizat ya, apalagi mengusir setan, masih takut sama setan, malahan kalau di kuburan, itu bukan pewarta sejati. Nah, apakah memang Matius bermaksud untuk menunjukkan bahwa orang yang diutus harus bisa begini? Nah, sebenarnya ini adalah pengulangan dari apa yang dilakukan atau apa yang dirasakan oleh Yesus dalam tugas perutusannya. Kalau kita ingat, sebenarnya Yesus itu mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi aku diurapi untuk mengatakan kerajaan Allah, untuk memberikan pembebasan bagi tawanan, kesembuhan bagi orang sakit, dan sebagainya. Jadi memang kedekatan kita dengan kerajaan Allah ditunjukkan dengan kuasa Allah yang semakin nyata dalam diri orang-orang yang sakit disembuhkan, orang yang tahir, orang yang kusta ditahirkan, orang yang mati dibangkitkan. Itu memang sebagai ya tanda-tanda kuasa Allah.
tetapi bukan lalu dibalik ya. Jadi orang punya mujizat baru kemudian ketahuan itu dari Allah. Tapi orang dekat dengan Allah, orang kedekatan dengan kerajaan Allah, lalu kemudian bisa terwujud di antaranya dengan macam-macam hal tadi. Tapi tidak bisa dibalik bahwa orang dituntut untuk bisa macam-macam sebagai bukti bahwa dia dekat dengan kerajaan Allah ya. Karena Yohanes sendiri dalam Injilnya selalu menunjukkan bagaimana mujizat itu adalah tanda, jadi bukan yang terpenting. Itu hanya tandanya saja. Yang terpenting adalah yang ditandakan, yaitu kerajaan Allah. Maka betul kata Lukas, carilah dulu kerajaan Allah. Ya. Atau Matius juga mengawali dengan carilah dulu kerajaan Allah. Jangan cari tanda-tandanya, tapi carilah kerajaan Allah. Nah, seringkali dalam dunia pewartaan atau juga dalam kita beriman, kita itu terbalik ya. Kita lebih mengejar dahulu mujizat-mujizat, baru kemudian merasa percaya itu kerajaan Allah. Lupa bahwa seharusnya carilah dulu kerajaan Allah, dan kemudian mujizat itu hanya menjadi tanda saja dari hadirnya kerajaan Allah atau hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena belum tentu mujizat itu datang dari Allah. Dalam arti hal-hal yang ajaib itu belum tentu dibuat oleh Allah. Ya. Karena setan-setan atau kuasa-kuasa lain juga bisa membuat hal-hal yang ajaib ya, seperti itu. Tetapi hal ajaib itu sungguh jadi mujizat kalau memang itu dari Allah. Ya. Dan karena itu bukan hal-hal yang ajaib atau mujizatnya itu yang harus kita utamakan atau kita cari, tetapi yang pertama-tama adalah relasi kita dengan Tuhan Allah, kedekatan kita dengan Allah. Jadi Allah yang meraja, kerajaan Allah itulah yang harus kita cari dahulu. Apakah nanti akan kemudian terungkap dengan terjadinya hal-hal yang luar biasa itu, ya terserah ya. Tapi itu tidak terlalu penting, itu hanya menjadi tanda saja. Jangan kita mengejar tandanya, lupa akan kerajaan Allahnya. Nanti kita bisa ditemu oleh kuasa-kuasa lain yang mungkin bisa berbuat hal yang sama, yang ajaib, tapi sebenarnya dia bukan Allah. Dia kuasa-kuasa lain yang bahkan menentang Allah, seperti itu. Maka supaya kita tidak salah kaprah, ya jangan lalu mencari itu atau melihat itu sebagai bukti. Tapi harus mencari dulu relasi dengan Allah atau kerajaan Allah itu sebagai yang utama. Apakah Nabi dapat tanda atau tidak ada tanda, itu tidak terlalu dipentingkan. Memang kadang-kadang untuk menduhkan diberi tanda, tapi untuk yang teguh ya nggak usah diberi tanda lagi. Jadi mujizat itu kan dulu banyak dipakai Yesus karena apa? Karena memang dibutuhkan. Banyak orang mungkin pada waktu itu baru bisa percaya kalau ada tanda. Tapi kan Yesus kemudian mengatakan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah, bagi kita yang mungkin sudah bisa percaya tanpa melihat, ya nggak perlu lagi kita cari tanda-tanda. Maka yang penting adalah sampai pada kerajaan Allahnya. Kerajaan Allah yang dekat itu yang paling utama. Jangan-jangan nanti kita terus mengejar tandanya, tapi tidak masuk kerajaan Allah kan. Dikatakan hanya kerajaan Allah sudah dekat, tapi kan bukan kerajaan Allahnya. Jadi jangan-jangan kita cari tandanya, malah kita nggak sampai kerajaan Allah. Karena ketika kita sampai di tanda, belum tentu sampai di kerajaan Allah, karena baru dekat ya. Kerajaan Allah sudah dekat, tapi itu bukan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah jauh lebih daripada mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib itu. Karena seperti Agustinus itu mengatakan bahwa ya bagi dia bahkan matahari terbit dari timur itu sebuah mujizat sudah. Nggak perlu bahwa matahari harus terbit dari barat baru wah luar biasa itu mujizat. Tidak, bagi Agustinus apa yang terjadi di keseharian hidupnya sebuah mujizat karena membawanya dia untuk bersyukur pada Tuhan Allah. Jadi kalau sudah kita itu dengan hal yang biasa saja sampai pada Tuhan Allah, mungkin Tuhan Allah nggak perlu lagi memberi kita hal yang luar biasa lagi. Jadi kalau orang dengan air putih sudah mabuk kan nggak perlu pakai alkohol ya untuk mabuk ya. Macam begitu. Lebih ngirit, lebih hebat ya. Demikian juga hidup beriman ya. Jadi kalau kita dengan hal-hal yang biasa saja sudah terasa luar biasa, seperti Fransiskus Assisi misalnya ketika melihat bunga sudah langsung ingat, oh Tuhan Allah yang maha indah dengan melihat bunga yang indah. Kan itu berarti nggak perlu mujizat, sudah melihat bunga yang biasa saja sebagai sebuah mujizat ya. Dan itu membuat dia semakin dekat dengan Allah, ya sudah, itu yang penting. Jadi tidak usah harus dengan
mujizat yang banyak-banyak dan luar biasa. Jadi kita diingatkan oleh Matius untuk jangan lupa untuk kerajaan Allah yang paling utama. Jadi pewartaan itu bukan untuk mengejar mujizat, pewartaan itu bukan untuk menunjukkan mujizat, tapi pewartaan itu pertama-tama menghadirkan kerajaan Allah. Apakah ada mujizat atau tidak, itu tidak terlalu penting. Tapi yang penting menghadirkan kerajaan Allah. Dan karena menghadirkan kerajaan Allah, maka lalu kita disadarkan bahwa kita memberikannya secara gratis, gracia, secara cuma-cuma. Nah, kalau kita mengejar tanda-tanda, nah itu bisa jadi kita juga nanti digoda. Semakin ada pewarta yang punya banyak mujizat, nah, semakin dia bisa komersialisasi mujizat. Nah, kan ada banyak juga tuh sejarah atau pengalaman yang dulu pernah ada orang yang merasa bisa bicara dengan Bunda Maria dengan macam-macam, lalu menawarkan hal yang luar biasa, mujizat-mujizat ya. Lalu orang percaya semua, padahal ternyata dia sesat ya, dia tidak benar ya. Lalu kemudian orang baru menyesal. Nah ini orang kalau mengejar mujizat, lalu bisa saja kita ketemu orang yang salah. Apalagi setelah dia jual mujizat, lalu kemudian jual hal-hal yang berbau komersial. Oh, kalau mau selamat harus beli rosarionya sama saya, nggak bisa sama yang lain. Rosario padahal dijualnya mahal sekali, misalnya begitu. Nah seperti itu. Jadi justru mujizat itu kalau kita kejar membuat kita akan bisa keliru karena ketemu orang yang tidak lagi memberikan pewartaan secara cuma-cuma, malah ada komersialisasi di situ. Jadi kita mewartakan dengan cuma-cuma, artinya bukan hanya soal tidak cari duit ya, tapi juga hal-hal imbalan yang lain-lain. Karena seringkali para pewarta digoda juga. Memang dia tidak mewartakan dengan mengharapkan ada imbalan atau ada uang, tapi ada harapannya tentang nama baik, harapannya soal populer, nah, seperti itu ya. Kadang-kadang godaannya bukannya soal uang, tapi ada popularitas, ada macam-macam ya. Ada orang yang mewartakan mengharapannya ya kemudian ya dipuji orang atau mengharapkan diterima, sehingga kemudian ketika dia mewartakan mendapat gantinya atau reaksinya tidak menyenangkan lalu putus asa. Itu ada yang wah pewarta begitu indah renungannya, begitu giat kemana-mana mewartakan, tapi begitu kemudian tidak mendapat pujian atau orang kemudian mengejeknya, dia sudah sakit hati ya. Kemudian saya nggak mau lagi, nah kemudian putus asa. Atau Tuhan gimana sih, saya kan sudah mewartakan, sudah meninggalkan semua bisnis saya untuk bisa mewartakan kemana-mana, bukannya hidup saya makin enak, bukannya saya makin diterima orang, malah orang mengejek saya, malah orang kemudian mencaci maki saya, malah saya dapat banyak nasib yang kurang baik ini. Nah, lalu kemudian protes, lalu saya udah berhenti saja, kapok saya. Nah itulah orang tidak setia karena hanya mengejar keuntungan pribadi, entah dalam bentuk popularitas, entah dalam bentuk yang lain-lain, dipuji-pujian, apresiasi dan sebagainya, sehingga kadang-kadang lalu ya tidak memberi dengan cuma-cuma lagi, tapi memberi dengan ya pretensi, ya dengan harapan akan dipuji, dengan harapan akan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan sebagainya. Ya kalau begitu kita sudah dapat pahalanya di dunia, nggak perlu lagi dapat pahala di surga kan. Yesus mengatakan ya upahmu ya sudah di dunia ini. Kalau hanya mengejar itu ya dapat upahnya di dunia, tapi nggak dapat upah yang di surga. Jadi kita mewartakan, kita melayani, tidak berpretensi untuk mendapatkan sesuatu, karena kita sadar bahwa kita ini melayani bukan karena untuk sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah diberi sesuatu, kita sudah dikasih Tuhan, maka kita menyalurkan kasih itu. Kita sudah mendapatkan firman dari Tuhan, maka kita meneruskan firman itu kepada orang lain. Kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita melanjutkan berkat itu kepada orang lain. Itulah pewartaan yang sejati. Bukan pewartaan hanya untuk mengejar mujizat, apalagi mengejar keuntungan, komersialisasi, dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Romo Ferry.
sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Romo tentang bagaimana kita lebih memfokuskan diri pada pewartaan tentang kerajaan surga, bukan melihat tanda-tanda mukjizat terlebih dahulu. Lalu bagaimana kita dibentuk untuk menjadi karakter yang rendah hati dan memberikan apa yang sudah didapatkan dari Tuhan dengan cuma-cuma dalam mewartakan kasih Tuhan dan juga tentang firman Tuhan. Baik Romo, terima kasih banyak. Karena keterbatasan waktu, kita akan mengakhiri acara ini. Tapi sebelumnya, kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Ferry. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima. Dan semoga firman itu mengubah kami, mentransformasi hidup kami, sehingga kami semakin menjadi seperti apa yang Kau harapkan dalam firman yang kami dengarkan, yaitu menjadi pewarta-pewarta kabar sukacitamu seperti Barnabas yang penuh dengan sukacita mewartakan berkat yang sudah ia terima. Semoga kami juga mensyukuri segala berkat yang telah kami terima dan melanjutkan berkat itu bagi sesama kami, sehingga dengan kami semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, kami semakin menjadi umat-Mu yang tersedia bagi tugas pewartaan-Mu selanjutnya untuk mewartakan kerajaan-Mu yang semakin dekat, yang mengungkapkan tanda-tandanya dalam bentuk dan banyak hal yang membahagiakan banyak orang. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, semoga Kau berikan kepada kami kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan dalam hidup kami, sehingga kami juga akhirnya tergerak untuk melanjutkannya dengan menjadi berkat juga bagi sesama kami, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kasih dan kepedulian kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, semoga kita semua yang berpadu hati dalam puasa rohani Katolik hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Thomas Ferry Suharto OFM, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.